nyamuk yang menakjubkan. Ini ada nyamuk ya. Ini ada badak bercula satu. Mau dengerin? Ini apa? Ini ada gajah. Terus ini ada harimau. Ini ada jerapah. Oh gitu. Nah, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang sangat tamak dan serakah. Semua pohon di hutan ia tebangi, sehingga banyak binatang yang kehilangan tempat tinggal dan tempat untuk mencari makan. Nih. Raja yang serakah ini tidak bisa kita biarkan saja semena-mena menebangi pohon-pohon di hutan ini. Kita bisa mati kelaparan dan kehilangan tempat tinggal kalau kita diam saja. Kata monyet, ini ada monyet. Iya, Kau benar, kawan. Aku juga kehilangan sarangku karena pohon tempatku meletakkan sarang juga ditebang. Kata burung, burungnya warna biru. Kata burungnya sedih. Iya. Burungnya ngomong sama kelinci. Ini ada kelinci ngomong. Lalu saat semua binatang tengah berkumpul untuk berunding, tiba-tiba terdengar suara dari nyamuk. Aku siap menjadi sukarelawan untuk menghentikan kesombongan raja, teriak si nyamuk kepada teman-teman yang sedang mengusulkan. Tentu saja banyak hewan yang mencibir keberanian si nyamuk. Selain dia kecil, ini nyamuknya lagi terbang. Selain dia kecil dan lemah, selama ini tidak ada yang berani menentang raja yang terkenal sangar, kejam, dan sombong itu. Apa katamu tadi? Kamu berani melawan raja? Nih. Kamu hanya binatang kecil. Ini kata teman-temannya. Sahut sapi. Ini ada sapi. Mu. Ini ada nyamuk. Mu. Cik. Kamu hanya binatang kecil. Mana bisa? Kata si sapi ini. Nih, kata si sapi. Aku sungguh-sungguh tidak takut, jawab si nyamuk. Kita tidak boleh meremehkan kemampuan siapapun, termasuk kemampuan si nyamuk. Meskipun tubuhnya dia kecil, dia berani dan sungguh-sungguh mau menjadi sukarelawan. Kenapa kita tidak memberinya kesempatan? Kata si gajah. Gajahnya besar. Lalu mungkin ini yang menyebabkan kita mendapat perlakuan sewenang-wenang karena kita tidak pernah saling bersatu dan saling mendukung, kata si sapi sama teman-temannya. Lalu sebaiknya kita beri nyamuk kesempatan karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang bisa apa yang bisa dia lakukan sebelum kita mencobanya, kata si gajah besar ini dengan bijak. Lalu temennya ada yang jawab, gajah benar. Kita semua setuju dengan usul si gajah. Kita beri kesempatan saja kepada si nyamuk, kata semua binatang berkumpul ini. Terima kasih atas kepercayaan kalian, kawan, kata si nyamuk sambil terbang menuju istana sang raja, tempat si raja tinggal. Lalu sampai di sana, saat nyamuk sampai di istana sang raja, rupanya raja sedang tidur di kamar. Tepat sekali, misiku akan berjalan dengan baik, ujar si nyamuk yang langsung hinggap ke tubuh sang raja. Rajanya bobok. Hap! Nyamuk langsung hinggap, langsung menggigit. Digigit.
nyamuk kecil menjalankan misinya. Ia langsung masuk deketin badannya si raja. Badannya si raja dideketin. Lalu ia menusukkan paruh tajamnya ke beberapa bagian tubuh sang raja. Setelah merasa tugasnya selesai, nyamuk pun langsung terbang kembali ke hutan dan menemui teman-temannya. "Halo kawan-kawan," kata si nyamuk. "Halo kawan-kawan, misiku sudah berhasil aku laksanakan. Tapi kalian harus tetap sabar untuk menunggu beberapa hari lagi melihat hasilnya. Tunggu ya, sabar ya," ujar nyamuk ketika sampai lagi di hutan sama teman-temannya ngobrol. Lalu benar saja, beberapa hari kemudian rajanya demam hebat. Seluruh tabib tidak ada yang sanggup mengobati sang raja. Hingga akhirnya raja yang tamak dan sombong itu meninggal dunia. Akhirnya semua binatang berkumpul lalu percaya sama semua kejadian yang menimpa raja sombong itu adalah hasil kerja si nyamuk yang telah mereka sepelekan. Mereka sadar bahwa setiap makhluk punya kelebihan dan begitu juga si nyamuk. Dia telah melaksanakan tugasnya. Jadi tidak boleh menyepelekan si nyamuk walaupun ia kecil dan terlihat lemah. Sudah selesai. Itu cerita si nyamuk. Nyamuk? Iya.